Prodi S1 Peperawatan tingkat 2B. Di sini kami akan merefleksikan mengenai peran perawat dan kolaborasi interdisiplin pelayanan keperawatan jiwa pada kasus bencana. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Denny Ferdian Agandolai dengan NIM 2414201056. Saya di sini berperan sebagai observer 3 sebagai pengamat reaksi psikologis 1B. Halo semuanya, perkenalkan saya Fadli Cornelius Buha dengan NIM 2414201061 dari kelas 2B. Saya sebagai Tuan B, umur 55 tahun dengan korban reaksi depresi. Halo semua, perkenalkan nama saya Devita Gloria Iyana Srinono dengan NIM 2414201065. Saya sebagai relawan psikososial. Halo, perkenalkan nama saya Gita Sudian dengan NIM 2414201066. Saya sebagai observasi 4, pengamat tahapan kedaruratan akut atau PFA. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Pane dengan NIM 2414201074. Di sini saya berperan sebagai observer 5, pengamat dokumentasi dan rujukan. Halo semua, perkenalkan saya Pasca Pradana Sinaga dengan NIM 2414201076. Di sini saya berperan sebagai Nyonya dengan usia 38 tahun, korban reaksi cemas. Halo, perkenalkan nama saya Silvana Putri Arwan dengan NIM 2414201081. Di sini saya berperan sebagai observer 2, yaitu pengamat reaksi psikologis pasien Nyonya. Halo, perkenalkan saya Siska Karyanika Lambanua dengan NIM 2414201085 sebagai perawat koordinator lapangan. Halo, saya Siti Aminah Siregar dengan NIM 2414201086. Saya sebagai kader. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Bernardo dengan NIM 2414201089. Saya sebagai observer 1. Tiga hari pasca banjir bandang yang melanda sebuah desa, sebuah posko kesehatan didirikan di titik pengungsian. Tim kesehatan jiwa lapangan yang terdiri dari perawat, relawan psikososial, dan kader kesehatan bertugas melakukan screening dan dukungan psikologis bagi para pengungsi. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi, Nas. Terima kasih sudah bersiap di posko ketiga hari ini. Sebagai koordinator, saya menginginkan pembagian tugas kita dalam melakukan screening dan psychological first aid berjalan lancar. Kader Mina, apakah ada laporan korban pengungsi yang membutuhkan penanganan psikologis cepat? Ada Ibu dengan anak Pasca usia 33 tahun yang sering menanyakan bola-balik tentang anaknya, dan dia juga tampak gelisah dan cemas. Dan ada juga dengan Tuan Fadli yang dimana berumur 55 tahun, dia sering murung dan menyendiri karena telah kehilangan keluarga dan rumahnya. Baik, terima kasih atas laporannya. Kita bagi tugas ya. Nanti saya dan Kak Danina akan mendatangi Ibu Pasca terlebih dahulu untuk memastikan stabilisasi kecemasan awal dan mengumpulkan data anaknya. Kemudian nanti rekan kita sebagai relawan psikososial bersama dengan Kak Danina akan mendampingi Tuan Fadli dalam pendekatan dan pendampingan yang lebih mendalam. Siap Nurse, saya akan berfokus pada Pak Fadli nantinya untuk intervensi psikososialnya.
dan untuk asesmen risiko depresinya. Jika ada nanti tindakan medis atau rujukan lanjutan, nanti kita akan diskusikan bersama di tempat ini ya. Anak saya di mana? Anak saya di mana? Selamat pagi Bu Pasca. Saya perawat Siska dan ini Ibu Mina dari Kadar Kesehatan. Mari duduk bersama kami, Bu. Baik Ibu, sekarang Ibu berada di posko yang aman bersama kami. Napas pelan-pelan dulu ya Ibu. Tarik napas melalui hidung Bu. Tahan. Kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Anak saya di mana, Sus? Baik Ibu, anak Ibu dalam proses pencarian Ibu. Ciri-ciri yang Ibu katakan kepada kami sudah kami sampaikan kepada tim SAR. Dan saat ini saya boleh tahu nggak Bu, baju terakhir anak Ibu warna apa ya? Terakhir kali anak saya pakai baju tidur itu, Sus. Baik Bu, Ibu jangan cemas. Rasa cemas, gelisah, ataupun panik itu adalah hal yang wajar setelah Ibu mengalami bencana. Kami di sini untuk mendampingi Ibu tetap tenang sambil menunggu informasi dari tim pencari. Selamat pagi Pak. Saya Jovita dan relawan psikososial. Boleh kakak saya duduk di sebelah Bapak? Pak Fandi, Bapak belum makan? Kenapa makanannya belum disentuh, Pak? Kami juga sangat berduka, Pak, atas kehilangan rumah dan keluarga yang Bapak alami saat ini. Bapak tidak harus menanggung beban ini sendirian, Pak Fandi. Untuk apa makan? Rumah saya sudah hilang, keluarga saya sudah hilang. Saya tidak punya lagi harapan. Saya perawat Siska. Kami sangat memahami kesedihan Bapak. Sikap murung, menyendiri, dan tidak mau makan itu reaksi karena kehilangan yang sangat berat yang sudah Bapak alami. Nanti kalau Bapak tidak mau makan, kondisi Bapak bisa semakin buruk, Pak. Jika dibiarkan, reaksinya bisa semakin berat. Pak, minum air hangatnya ya, sedikit-sedikit ya Pak. Dan di sini kami akan membantu kebutuhan dasar Bapak dan kami akan selalu mendampingi Bapak. Iya Pak, betul. Kami di sini akan mendampingi Bapak secara bertahap dan Bapak tidak akan sendirian di sini ya Pak. Di sini saya sudah catat apa saja yang ingin diperlukan. Nanti kita dokumentasikan hasil kali ini. Nurse, dan untuk obat-obatan kita sudah saya persiapkan dan nanti kita lihat aja apa yang mau kita tulis dan apa yang mau diberikan. Oke. Mari kita dokumentasikan hasil screening hari ini. Ibu Pasca mengalami reaksi cemas akut. Telah diberikan intervensi stabilisasi dan teknik relaksasi. Jadi ibu itu sudah mulai tenang. Untuk Kadar Mina, nanti terus pantau perkembangan pencarian anak Ibu Pasca dan terus dampingi dia ya. Baik Nurse, saya akan mendampingi Pasca. Bapak Fandi mengalami reaksi depresif akut dan penolakan asupan nutrisi. Baik Nurse, saya akan jadwalkan ulang untuk Pak Fandi untuk konseling psikososialnya sore hari ini. Jika dalam 24 jam ini nanti Bapak Fandi belum mau makan juga atau menolak makan dan kondisinya semakin memburuk, kita perlu melakukan rujukan. Baik, nanti saya akan menyiapkan rujukan medis dan psikiatri ke rumah sakit umum terdekat sebagai langkah antisipasi. Terima kasih atas kerjasama yang baik hari ini. Nurse. Saya menilai peran keperawatan dan kolaborasi perawat Siska telah menjalankan perannya secara lengkap sebagai koordinator, pemberi asuhan, pendidik, dan kolaborator. Pembagian tugas dengan relawan dan kader cukup jelas dan komunikatif. Saya mengamati penanganan Nyonya K teridentifikasi reaksi cemas akut yang berpotensi PTSD jika tidak ditangani. Intervensi relaksasi yang dilakukan efektif menenangkan korban. Saya mengamati penanganan Tuan Pandi reaksi depresi akibat kehilangan teridentifikasi dengan tepat. Tim berhasil melakukan pendekatan empati tanpa memaksa korban.
Saya menilai tahapan penanganan bencana, tahapan psychological first aid telah diterapkan secara berurutan, mulai dari memastikan rasa aman, stabilisasi emosi, hingga penanganan masalah. Saya menilai pencatatan dan rujukan, dokumentasi screening telah dicatat secara sistematis dan rujukan kepada Tuan Fandi telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan klinis.